Halo, selamat malam pemirsa. Eskalasi konflik di Timur Tengah ini semakin memanas. Aksi saling serang dan saling membalas serangan yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa perang berpotensi akan berlangsung dalam kurun waktu yang lebih lama. Lalu siapa yang akan bertahan dalam konflik yang terjadi ini pemirsa? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Anu. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Ya, tentunya sambil menemani waktu berbuka puasa Anda, pemirsa, Anda menikmati santap berbuka puasa, kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Rehana Mezia, yang saat ini berada di kantor Badan POM Jakarta Pusat. Assalamualaikum, selamat malam, selamat berbuka puasa, Rehana, silahkan. Halo, selamat malam pemirsa. Tentunya suasana hangat ini menyelimuti di tempat saya mengabarkan saat ini di kantor Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan. Nah, tentunya pemirsa, acara buka bersama ini juga dilakukan adalah untuk meningkatkan solidaritas dan juga pengawasan yang ada di masyarakat. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa sih sebetulnya makna dari bulan puasa dan juga dari buka puasa bersama-bersama, di malam hari ini pemirsa sudah bersama dengan kami ada Ketua BPOM, Kepala BPOM, Pak Taruna Ikrar. Selamat malam, Prof. Selamat malam, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini mungkin bisa diceritakan nih, di depan kita sekarang kan banyak banget, ada banyak sekali jenis-jenis makanan ya, Prof, yang tadi juga Prof sudah beli di luar sejak sore hari tadi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih, Prof, sebetulnya menu-menu apa sih yang menjadi favorit Prof untuk berbuka puasa? Nah, kalau menu favorit saya buka puasa itu, saya tadi beli di pinggir jalannya. Yang pertama, saya selalu dengan kurma. Oke. Terus yang berikutnya, saya suka rebusan pisang. Dan yang terakhir, nagasari. Wah, ini menunya sangat sehat banget ya, Prof. Sehat, rebusan semua. Rebusan semua. Tapi Prof, ini melihat antusias dari para jajaran BPOM yang sekarang juga mengikuti acara ini ya, buka puasa bersama. Tanggapannya seperti apa sih, Prof? Alhamdulillah, karena selama ini kan saya lebih banyak di luar negeri ya, khususnya di Amerika. Melihat setelah mendapat tugas sebagai Kepala Badan POM, saya menganggap keluarga besar BPOM ini adalah semacam saudara dan keluarga besar. Jadi bulan Ramadan kita membiasakan diri berbuka puasa bersama. Walaupun tidak tiap hari tentunya. Betul sekali. Tapi apakah kegiatan ini sering dilakukan, Prof? Apa gimana? Iya, kita lakukan. Ini sudah 2 kali. Tahun lalu juga hal yang sama. Sekarang kita lakukan lagi. Tujuannya supaya pertama kita sama-sama merasakan berkah dan nikmatnya berpuasa dan berbuka puasa. Betul. Yang kedua, menambah solidaritas kita. Yang ketiga, silaturahmi bertambah. Jadi kita merasa betul-betul bukan hanya sebagai keluarga, tetapi betul-betul menjadi satu kesatuan. Betul. Ini artinya meningkatkan kebersamaan ya, Prof, kebersamaan. ya? Tadi sehingga ini menambah spirit untuk bekerja. Betul lebih sekali. baik lagi. Lebih baik lagi ya. Tentunya juga demi kebaikan bersama ya, Prof, ya. Tapi kalau dilihat nih, Prof, tadi rebusan-rebusan ini tuh dibeli dari mana sih, Prof? Oh, tadi saya beli dari luar, dari takjil itu di pinggir jalan. Kita lakukan, ya tentu tadi juga sambil kita milih-milih di pinggir jalan itu, kami punya tim juga melakukan ini, namanya surveillance atau pengawasan intensif. Jadi kita lakukan beberapa sampel-sampel yang kita beli, kita juga tes. Oh, langsung dites? Ada tes, kita kan punya mobile. Mobile POM itu laboratorium berjalan. Ini dilakukan di seluruh Indonesia atau hanya di Jakarta saja, Pak? Sebetulnya hampir di seluruh Indonesia kita lakukan hal-hal yang sama, karena kita kan selama menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan sampai nanti setelah Idul Fitri kita lakukan pengawasan intensif. Intensif itu artinya lakukan setiap hari. Ya, tapi tentu tidak mungkin seluruh fasilitas kita awasi. Jadi modelnya kita akan awasi surveillance daerah-daerah yang menurut
pengalaman, hitungan, dan survei kita yang punya potensi berbahaya. Kita lakukan surveilansi. Kira-kira Prof, selain mungkin ini acara buka bersama ini ya, apakah mungkin ada agenda-agenda lain seperti mungkin ini bagi-bagi takjil ataupun program buka bagi-bagi makanan kepada para masyarakat ataupun jajaran BPOM? Ya, kami lakukan, ada namanya tali kasih. Tali kasih itu meningkatkan empati kita. Badan POM melakukan selain bagi-bagi takjil, bagi juga bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, kemudian minyak goreng, kemudian beberapa yang bisa tahan lama, kita bagi-bagi kepada pegawai-pegawai dan juga bahkan tukang kebun, tukang cuci mobil dan sebagainya, kita berbagi. Oh, Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini ya Prof ya dilakukan selama juga Ramadan ini. Selama Ramadan. Tapi Prof, untuk memastikan kemudian bagaimana sih pelayanan publik ini akan tetap optimal selama bulan suci Ramadan ini seperti apa? Nah, tentu selama bulan Ramadan ini kan kita lakukan supaya tetap optimal, kita berbagi dalam konteks kita atur jadwal tugas sesuai dengan kapasitasnya, kemudian jam pelayanan, dan tentu saja yang paling penting, saya yakin puasa justru bukan menurunkan semangat spirit kerja kita, justru bisa menambah spirit kerja kita. Nah, untuk meningkatkan itu salah satunya dengan cara seperti ini, kita berbuka bareng. Artinya ini meningkatkan kekeluargaan juga ya di dalam jajaran BPOM sendiri. Nah, Pak, sebenarnya tantangan terbesar apa sih Pak selama bulan Ramadan yang mungkin ini dirasakan nih? Nah, kalau tantangan itu terbagi dua. Tantangan yang berhubungan dengan pengawasan kepada masyarakat ya. Masyarakat tentu ada sebagian khususnya yang pelaku usaha takjil yang pinggir-pinggir jalan ini biasanya karena ada motivasi untung lebih besar. Nah, itu biasanya penggunaan zat formalin atau zat-zat kayak hari ini kita temukan ada mie yang mengandung formalin. Jadi kita tentu sita itu. Nah, tujuannya mereka kan sebetulnya untuk supaya itu tidak basi, bisa tahan lama, penampakannya lebih bagus, tapi kan berbahaya. Itu salah satu tantangan, sehingga caranya dari Badan POM memberikan edukasi kepada mereka. Kita turun langsung intensifikasi pengawasan, kita berikan alat laboratorium kita, terus setelah itu kita berikan penjelasan, kita terpaksa sita, dan kita berikan bimbingan kepada mereka supaya tidak lakukan lagi, karena risikonya kan bisa makanan yang berbahaya bisa membuat iritasi di saluran cerna, bahkan bisa menyebabkan kanker kan. Betul sekali. Nah, terus dari Badan POM sendiri tentu kalau petugas-petugas kami, kita mengerti bahwa pada saat berpuasa tentu secara fisikali tentu kita kan berpuasa, jadi tentu energinya tidak seperti biasa. Nah, untuk menambah itu kita berikan apa yang kita sebut spirit semangat dengan berbagai macam acara-acara. Jadi itu salah satu tantangan, karena kan kalau sebelum bulan puasa mereka kan biasanya tidak perlu sahur, kan? Dan dia bisa atur makanannya. Kalau sekarang berpuasa tentu kan dia makan sahur, terus apakah dia tidur lagi dan sebagainya kan mengganggu. Paling tidak itu tidak seperti biasanya. Tapi biasanya itu hanya awal-awal Ramadan. Kalau sudah pertengahan kayak gini sudah terbiasa. Betul sekali. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang baru juga yang dilakukan ya Pak ya. Tapi kira-kira targetnya seperti apa sih Pak dari bulan Ramadan ini mungkin yang akan dicapai oleh BPOM? Nah, kalau dari bulan Ramadan ini, selama bulan Ramadan ini kita sangat berharap teman-teman di Badan POM ini bisa mempunyai spirit kerja yang lebih bagus, semangatnya lebih bersemangat bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar untuk karir, tapi sekaligus tanggung jawab, tapi sekaligus sebagai ibadah. Dan tentu ibadahnya bisa semakin, pahalanya semakin besar kalau spiritnya seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini justru berkah dan hikmah bagi kami. Artinya ini nilai-nilai apa sih Pak yang mungkin ingin lebih ditingkatkan lagi pada jajaran BPOM ini, khususnya di bulan suci Ramadan? Nah, selama bulan Ramadan ini, yang pertama kita mau disiplin, tentu semakin disiplin, ya kan? Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang kita harapkan kepada kesetia kawanan gitu kan. Kemudian yang
ketiga, nilai yang kita harapkan kita tahan godaan. Iya kan? Itu penting itu, Prof. Penting tahan godaan. Sebagai pejabat publik kan godaan banyak ya. Salah satunya tentu kita berharap dengan latihan selama puasa ini kita bisa menahan diri. Iya. Nah, kemudian tentu integritas. Integritas bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukan hanya untuk berdampak untuk kepentingan duniawi tapi untuk akhirat. Jadi dengan demikian kita sangat meyakini bulan Ramadan justru bisa menambah spirit, semangat, dan motivasi kerja kita. Oke, spirit dan juga motivasi yang harus ditambah ya, Prof ya. Nah, kita juga akan lebih mendalami lagi nih, Prof. Sebetulnya maknanya seperti apa sih di bulan suci Ramadan ini bagi BEPOM, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kalau kita tadi sudah membahas ya mengenai menu-menu apa sih, Prof, yang cocok untuk buka puasa dan juga makna dari buka bersama ini yang dilakukan. Nah, ini kita juga ingin tahu nih, Dok, apakah kemudian di tahun ini BEPOM juga melakukan pengawasan pada saat bulan Ramadan? Ya, betul sekali. Di bulan Ramadan ini bahkan satu minggu sebelum bulan Ramadan, kita sudah memulai namanya intensifikasi pengawasan obat dan makanan. Tujuan dari intensifikasi itu supaya artinya kita seluruh Indonesia, unit-unit pelaksana teknis Badan POM dari Sabang sampai Merauke, termasuk yang di pusat, melaksanakan pengawasan secara intensif setiap hari. Oke. 1 minggu sebelum bulan Ramadan hingga 1 minggu setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri. Nah, pengawasan itu meliputi kita awasi mulai dari apa yang kita sebut dari pasar-pasar, toko-toko kelotong atau toko-toko yang counter-counter penjualan obat atau makanan, termasuk pedagang kaki lima, termasuk juga kita awasi secara intensif yang berhubungan dengan distributornya, tempat di mana dilakukan produk itu didistribusikan, dan kita lakukan secara intensif selama 1 bulan penuh. Nah, jadi unit-unit pelaksana teknis kami, tim kami baik berupa laboratorium berjalan, itu turun ke lapangan, ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat penjualan takjil dan seterusnya. Apa tujuannya? Untuk memastikan makanan, minuman ataupun obat yang dikonsumsi masyarakat kita itu di bulan Ramadan ini betul-betul aman, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kepastian keamanannya, kepastian kualitasnya, dan kepastian efikasinya atau khasiatnya. Dan kita lebih fokus lagi pada penjual-penjual takjil. Kita lakukan pengawasan karena ternyata memang masih ada kita temukan di lapangan yang menggunakan zat-zat pengawet, zat pewarna, dan tentu kita berikan bimbingan dan pembinaan. Nah, tapi di lain sisi juga menjelang Idul Fitri biasanya apa yang disebut pasel itu jadi ramai. Nah, di situ juga biasanya para pedagang kita kan cuci gudang. Nah, oleh karena itu kita mau pastikan yang dijadikan parcel itu masih sesuai ketentuan. Pastikan dulu nomor izin edarnya atau kemasannya, labelnya, izin edar, dan masa kadaluarsanya. Jangan sampai produk-produk yang mau dijual itu sudah mau kadaluarsa, sehingga sampai ke konsumen justru berbahaya. Betul. Bisa menyebabkan keracunan, kan? Nah, itu kami lakukan sekarang. Mari kita berdagang dengan baik, dan juga janji kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, Badan POM betul-betul akan turun secara intensif supaya bulan Ramadan ini berkah, bulan Ramadan ini terasa nikmat, karena ada yang mengawasi pangan dan makanannya. Sehingga apa yang dimakan nanti mudah-mudahan semuanya sehat, terjamin keamanannya dan kesehatannya. Itu. Amin. Dan ini tentunya kita juga kan tadi sudah membahas ya mengenai pengawasannya seperti apa, dan ini juga kemudian hasilnya nih bagaimana, Prof? Apanya? Hasilnya, Prof. Hasilnya. Memang kita sudah dapat hasil beberapa yang sudah dilaporkan ke saya, bahwa dari ribuan counter-counter atau tempat fasilitas penjualan
makanan khususnya yang ditemukan ada sekitar dari 1000-an itu ada kurang lebih sekitar 10% lebih masih belum sesuai ketentuan. Oh, oke. Dan tentu kita masih intensif melakukan pembinaan kepada mereka yang kalau perlu dilakukan tindakan berupa penarikan ataupun tindakan administrasi tentu akan kita jalankan tindakan itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang sampai pada tindakan pro justisia, karena kalau sampai pada tindakan pro justisia kan nanti panjang masalahnya. Betul sekali, Prof. Tapi ini bagaimana sih masyarakat ini kemudian juga perlu ataupun penting sekali nih untuk mengetahui produk-produk seperti apa yang masih aman juga dan layak dikonsumsi nih, Prof. Nah, ada dua ya, kalau yang makanan siap saji, makanan segar untuk buka puasa misalnya, pastikan tidak ada perubahan warnanya. Karena perubahan warna itu menunjukkan indikasi mungkin ada zat pewarna atau zat pengawet atau zat berbahaya. Yang kedua, baunya, pastikan baunya natural. Ya kan? Dan yang ketiga tentu bentuknya, komposisinya, baik di kemasannya maupun cara penyajiannya. Nah, dengan trik seperti ini untuk makanan siap saji bisa dicegah untuk terjadinya hal-hal di mana makanan yang berbahaya atau makanan yang mengandung zat pengawet dan sebagainya kita bisa cegah dengan pastikan warna, bau, dan bentuk. Oke, warna, bau, dan bentuk berarti ya, Prof. Begitu triknya. Nah, kalau makanan kemasan, pastikan cek klik. Cek kemasannya, cek labelnya, labelnya tertulis apa, terus cek izin edarnya, ada barcode-nya itu Badan POM, dan yang terakhir pastikan juga masa kadaluarsanya. Betul, ini jadi, penting ya, Prof. Ya? Itu penting triknya supaya makanan baik yang mau disajikan langsung ataupun yang dalam kemasan nanti dikonsumsi dengan aman. Oke, tapi kalau nih misalnya masyarakat menemukan ada makanan yang dinilai mencurigakan, itu bisa dilakukan pengaduan ke siapa nih, Prof? Oh, langsung aja adu ke Badan POM. Kita punya pusat pengaduan yang kita sebut biasanya 533 500 atau lebih sedikit lagi ketik aja di Google Halo BPOM. Halo BPOM langsung muncul gitu. Jadi bisa lewat Instagram, bahkan banyak pengaduan juga yang masuk ke Instagram pribadi saya. Taruna_ikrar ya. Itu saya punya. Saya tindak lanjuti, saya screen capture, saya kirim ke berbagai macam instansi yang berkompeten untuk melakukan tindakan, misalnya Kedeputian 1, Deputian 2 atau 3, atau Deputian 4, atau direktorat yang bertugas untuk hal itu. Jadi biasanya lebih besar atensinya. Betul sekali, karena caranya juga cukup mudah ya. Bahkan ini langsung kepada profesor sendiri. Ini langsung aja lewat Instagram atau lewat channel-channel yang resmi kami. Badan POM juga memiliki Instagram resminya, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok bahkan. Ada TikTok juga. Jadi sosial media semuanya bisa ya. Tapi tambah yang resminya ya Halo BPOM itu. Ini caranya cukup mudah sekali ya, dan Prof? Bisa juga lapor ke unit-unit pelaksana teknis kami yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Tapi Prof, ini kalau misalkan dilakukan pendampingan kepada UMKM agar mungkin tadi juga menjadikan pengawasan, tidak terjadi juga yang kadaluarsa tadi ya, Prof, agar tidak diedarkan juga. Ini langkah-langkahnya seperti apa sih yang sudah dilakukan? Nah, cara-cara untuk khususnya UMKM-nya. Yang dibawa binaannya Badan POM itu untuk UMKM itu jumlahnya ada 1,7 juta industri. Cukup banyak. Jadi besar sekali. Dari 1,7 juta itu kita lakukan 3 strategi. Pertama, kita lakukan pendampingan. Tentu pendampingannya sesuai dengan unit pelaksana teknis kita. Ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung, ada yang di Medan, dan seterusnya ya. Itu kan ada di seluruh, bahkan di Papua juga ada. Nah, atau pembinaan langsung lewat kegiatan-kegiatan resmi kami. Yang kedua, selain lewat pembinaan, kita punya atensi besar terhadap UMKM ini karena kita ingin terjadi peningkatan kesejahteraan. Jadi kita harap produk-produknya lebih bagus. Jadi mungkin dari PIRT bisa dapat MD. Nah, sehingga lebih bisa dipasarkan ke lebih luas, yaitu menambah kesejahteraan. Nah, kemudian yang ketiga strategi kami, kita melakukan bimbingan-bimbingan teknis
yang sifatnya untuk membantu perizinannya itu bisa cepat. Oke. Jadi dan yang lebih penting lagi produk-produk yang misalnya MD atau makanan yang dalam negeri atau PIRT bahkan kosmetik dan sebagainya dipercepat, jangan terlalu lama. Oke. Jadi sertifikasi kami kita percepat semuanya untuk membantu UMKM tadi. Itu dia. Jadi, ya Prof ya. dan terakhir distribusinya nanti kita berharap juga kita jadikan ada namanya Bapak ASU. Jadi kan ada industri besar. Baik. Industri besar kita itu jumlahnya 55.000. Oke. Yang baik. untungnya triliunan ya. Itu jangan ini bina itu yang bawa-bawa. Artinya harus terus dibina ya Prof ya. Baik. Jadi ada model Bapak angkat. Oke, Prof, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami dan juga sudah ini buka puasa bersama nih Prof. Tentunya juga tadi kalau misalkan ada pengaduan langsung saja ya diadukan kepada sosial media yang ada khusus di BPOM. Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. luar Taruna. biasa pada TV One sudah Baik cover kali. kita punya. Dan tentunya pemirsa, begitulah dia perbincangan kami di kantor BPOM dan saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rehana yang hari ini spesial berbuka bersama dengan Kepala BPOM di sana. Menunya sehat-sehat ya, kalau menu Kepala BPOM luar berpuasa. biasa sehat, luar biasa gitu. sehat, rebusan semua. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir tentunya untuk Anda. Kami akan menghadirkan informasi mengenai ledakan besar yang mengguncang pinggiran selatan Beirut saat Israel meningkatkan serangan di tengah memanasnya konflik lintas perbatasan. Sesaat lagi informasi selengkapnya. Kebakaran hebat melanda sebuah kafe di Jalan Nyai Balau, Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya. Api dengan cepat membesar dan menimbulkan kepulan asap tebal, membuat panik warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan para relawan berjibaku memadamkan api. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 4 subuh tadi berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran dipicu adanya kebocoran tabung gas di area dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Longsor di kilometer 16 jalur nasional Trenggalek Ponorogo di desa Nglinggis, Kecamatan Tugu Trenggalek belum bisa dilalui. Tim gabungan memastikan kondisi lereng stabil untuk dilakukan tindakan. Seperti ini pemirsa, kondisi longsor material bebatuan besar bercampur tanah yang menutup total akses jalan nasional Trenggalek Ponorogo, tepatnya di kilometer 16 desa Nglinggis, Kecamatan Tugu Trenggalek. Kondisi badan jalan jalur tersebut rusak setelah tertimpa batu besar material longsoran dari tebing. Saat ini tim gabungan belum mengevakuasi material longsoran yang berarti karena kondisi lereng belum bisa ditebak. Tim menunggu kondisi lereng stabil. Untuk membantu evakuasi telah disiagakan alat berat, 2 unit ekskavator dan breaker yang difungsikan untuk memecah batu berukuran besar. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban banjir lahar hujan gunung berapi di alur sungai Senowo. Korban pertama ditemukan terjepit di material bebatuan di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Selang setengah jam, tim SAR kembali menemukan korban kedua di alur sungai Senowo, tepatnya di Sabo Dam Mangun Soko yang berjarak sekitar 4 km dari korban pertama. 2 jasad yang belum teridentifikasi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk kepentingan visum. Tim SAR gabungan masih mencari 2 korban lainnya yang sebelumnya juga dilaporkan hilang. Akibat bencana banjir lahar hujan Gunung Merapi yang terjadi pada Selasa sore kemarin, jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. 2 orang masih dilaporkan hilang dan 6 warga mengalami luka-luka. Satu dari 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di kawasan Legok, Kabupaten Tangerang babak belur dipukuli warga.
Tampak warga mencoba melayangkan pukulan ke pelaku yang terpergok saat melancarkan aksi kriminalnya. Pelaku tidak hanya mendapatkan pukulan, namun juga diseret oleh warga. Warga yang kesal terus memukuli dan menghantam hingga menyeret pelaku. Sebelumnya, kedua pelaku masuk ke halaman minimarket dan mencoba mencuri sepeda motor milik warga yang sedang berbelanja. Namun naas saat hendak membawa kabur sepeda motor, aksi keduanya diketahui warga. Satu pelaku tertangkap, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang ditangkap warga diserahkan ke Polsek Legok beserta senjata tajam yang dibawanya. Pemirsa, eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini terus memanas. Bahkan Iran dan juga Amerika Serikat Israel ini saling melakukan serangan balasan. Terbaru, Presiden Donald Trump juga memperingatkan bahwa potensi militer atau kemudian operasi militer ini telah disiapkan untuk perang yang berlangsung lebih lama. Siapa yang kemudian akan bertahan? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Pemirsa, eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini semakin memanas. Dua negara atau Iran, Amerika Serikat dan juga Israel ini melakukan aksi saling membalas serangan. Dan terbaru, Presiden Donald Trump ini juga memperingatkan bahwa operasi militernya akan bergerak lebih besar, bahkan bisa berpotensi berlangsung konfliknya atau perangnya lebih lama. Akankah perang terbuka ini benar-benar berpotensi lama terjadi? Dan siapa yang akan bertahan mengingat Iran juga menyampaikan kesiapannya untuk melakukan perang panjang. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Agung Sasongkojati, pengamat militer kita. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Apa kabar Pak? Kabar baik, Bu. Kabar baik, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Dan juga ada pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Mas Sofwan Albana. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Sofwan. Waalaikumsalam. Sehat juga ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya untuk melengkapi diskusi kita ada pengamat Timur Tengah, Mas Hasibulo Satrawi. Selamat malam Mas Hasibulo. Malam, Ken. Sehat juga ya Mas? Alhamdulillah. Oke, Pak Agung, melihat atau coba memaknai pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump, nampaknya siap betul meningkatkan operasi militernya dalam waktu yang lama. Air power atau kekuatan udara negara barat khususnya Amerika itu didesain untuk secepat mungkin melaksanakan serangan dan secepat mungkin mendapatkan objektif dengan menghancurkan atau memutuskan atau membunuh apa yang menjadi titik daripada center of gravity. Oke. Tapi masalahnya sekarang setelah melakukan eksekusi itu 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu, ternyata tidak terjadi yang diharapkan, bahwa jadi chaos, jadi masyarakatnya menjadi kebingungan, karena itu berarti ada kesalahan dalam menyusun strategi dalam ini. Mereka sukses untuk menghancurkan secara taktikal, sukses ya, sukses untuk membuat banyak kerusakan, banyak kematian, sukses, sesuai tercapai. Tetapi yang lebih tinggi lagi, mereka tidak sukses untuk akibat dari itu dampaknya, efek base operation apakah tercapai. Karena perlu kita ketahui bahwa secara taktik kita bisa jago menang dalam pertempuran, tapi kalau kita tidak punya strategi yang bagus, maka kita pasti kalah dalam peperangan. Nah itu yang terjadi sekarang. Okay. Dan pertanyaannya adalah, mengapa, apakah kuat tahan lama? Ya Trump sebelum perang, sebelum terjadi ini sudah ada dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika mengatakan bahwa Presiden ini kita objektifnya tidak tercapai. Belum tercapai. Apapun yang kita kerjakan sekarang masyarakat di Iran sudah tidak ada demo, tidak ini. Jadi kalaupun kita melakukan sesuatu tidak ada yang akan mengambil alih kekuasaan atau memaksa mengganti rezim. Oke. Perundingan, kemudian perundingan di Jenewa. Nah, saat perundingan sedang berlangsung dan bahkan utusan dari Trump mengatakan, oh ini prospeknya baik. Orang Iran prospeknya baik, tapi tetap ada serangan. Dan dari Rubio, dari Menteri Luar Negeri Amerika, itu mengatakan bahwa ternyata yang mulai itu Israel duluan. Dan Trump tanpa ini panjang, setelah Israel duluan, oh kita ikut saja. Dan itu keputusan Presiden ya, ikut saja tanpa strategi. Oke, melaksanakan itu berhasil bunuh 3 hari setelah serangan pertama. Ngadep lagi nih kepala stafnya Presiden, kita tidak punya cukup amunisi atau cukup perlengkapan atau dukungan untuk melanjutkan ini. Bukan saja dukungan berupa ini, tetapi yang Iran kerjakan menghancurkan 27 pangkalan
udara dan pangkalan laut yang merupakan sumber untuk replenish. Replenish itu sumber untuk mensuplai logistik, mengganti senjata, mengganti personil, itu dihancurkan semua. Oke, Pak Agung, tapi begini, itu kenyataannya sepertinya Amerika tidak cukup siap. Tapi kenapa kemudian Presiden Donald Trump begitu yakin, kemudian seperti menantang bahwa ini berpotensi akan berlangsung lama, kekuatan militer kita bahkan bisa bertahan lebih dari 4 sampai 5 minggu. Kenapa saya bilang Amerika kali ini tidak menggunakan strategi karena menuruti perintah Presiden Trump. Dia solusinya dengan yang saya dengar akan mengambil rudal-rudal Patriot, rudal-rudal Hanut dari Korea dan Jepang. Oke. Bayangkan bagaimana sebuah negara besar yang punya strategi containment Cina dengan nanti menggunakan Taiwan sebagai jangkar di sana untuk membuat Cina menjadi bermasalah, proxy kalau ada proxy di sana, memindahkan peralatan yang digunakan untuk kampanye itu dari Korea dan Jepang ke Israel dan bahkan tidak mengatakan dengan jelas. Gedung Putih tidak bilang atau The Pentagon bilang kami tidak bisa mensuplai rudal tambahan kepada negara-negara Teluk. Kami semua prioritas Israel. Bayangkan yang disakit hatikan, yang dibuat marah, merasa dikhianati apa? Negara di Pasifik, Jepang, Korea, negara di Teluk. Bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Presiden Trump. Seseorang yang kelihatannya mengikuti, saya nggak tahu apa dasarnya, tetapi jelas tidak punya strategi menurut saya. Karena saya diajari di Amerika bagaimana strategi, dan saya tahu presidennya ini tidak punya strategi sama sekali apa yang mau dikerjakan dalam perang ini. Dia pikir perang selesai, serangan selesai ya seminggu, itu yang tidak terjadi. Baik Pak Agung. Nah Mas Hasibullah gimana kalau berdasarkan Pak Agung bilang dan tadi data-datanya nampaknya Amerika tidak cukup siap dalam hal strategi, sedangkan Iran juga punya sejarah pernah mengalami perang cukup panjang. Siapa yang lebih siap, Mas? Iya, saya terus terang mendengarkan analisanya Mas Agung jadi lebih terang benderang fakta-fakta lapangan yang kelihatannya kontradiksi. Dan ternyata faktornya bahwa ini bahasanya Mas Agung adalah strategi yang tidak dikuasai. Misalkan begini, yang memang sejak awal ya, itu bagaimana Trump itu begitu problematik untuk meyakinkan publiknya sendiri untuk bisa masuk lagi dalam rencananya Netanyahu ini. Saya dari awal Mas Agung mengatakan bahwa perang ini adalah diorder oleh Netanyahu. Dia yang punya proposal perang, dan kalau menggunakan analisa depan panggung, sebenarnya Trump sendiri dari awal tidak ingin perang. Ya. Analisa depan panggung. Walaupun di akhir ketika perang dilakukan ternyata dia bilang bahwa keputusan perang sudah diambil pada saat dia ketemu dengan Netanyahu di Amerika 28 Desember akhir tahun. Nah itu berarti bisa berubah. Artinya bisa berubah kalau betul omongannya begini, berarti berbagai macam diplomasi yang dia lakukan adalah sandiwara. Dua-duanya problematik secara komunikasi gitu. Dan ternyata salah satu konklusinya yang disampaikan Mas Agung bahwa ini memang tidak punya kematangan strategi yang dipersiapkan dari awal. Saya karena berulang, Ken, saya ingin lanjut dari perkembangan di 103 menit. Saya menghitung ini 103 menit semenjak operasi dilakukan kurang lebih jam 1 siang Sabtu waktu kita sampai sekarang. Gejalanya menurut saya jauh lebih kompleks lagi di 103 menit sekarang ini ya. Yang pertama, bagaimana perang ini bisa makin melebar termasuk ke Eropa. Ada dua sekarang di Eropa yang menarik menurut saya untuk bisa kita ikutin. Pertama adalah Siprus yang juga mulai kena serangan walaupun itu mungkin diduga bukan dari Iran tapi mungkin dari Hezbollah. Yang kedua, Spanyol yang tiba-tiba tidak mau kooperatif sama Trump dan dia bikin sikap sendiri. Walaupun sampai diancam sama Trump, dia menolak, nggak mau. Jadi dia bilang saya tidak mendukung Iran tapi berpihak kepada empati kepada mereka yang jadi korban dari perang ini. Sikap kami adalah berpihak kepada para korban. Ini satu menurut saya yang agak mengerikan dari perang ini. Dan yang kedua, yang lebih mengerikan lagi, Iran sendiri melalui juru bicaranya telah mengatakan bahwa kalau Eropa ikut campur, maka kami juga akan melakukan serangan ke Eropa. Nah ini yang menurut saya kalau dikaitkan dengan cara pandangnya Mas Agung tadi, bisa jadi sejak awal Amerika tidak membaca bahwa Iran akan senekat ini. Saya menggunakan bahasa senekat karena bagaimana mungkin Iran yang tidak punya masalah dengan negara Arab Teluk, bahkan sangat baik dengan Arab Teluk, tiba-tiba ambil keputusan dia serang itu. Secara total sekarang Teluk itu diserang. Jadi kalau dia bilang juga akan menyerang ke Eropa, saya bilang ini juga kenikatan yang juga bisa terjadi. Karena sekali lagi, nah Mas Agung juga cerita tadi bareng sama kita di sini, faktornya adalah sebenarnya secara kebudayaan kita bisa tangkap.
Karena Amerika dan Israel sejak awal sudah terlanjur menginjak-injak martabat tertinggi bangsa Persia, yaitu Ayatullah Ali Khamenei. Yang ini secara kebudayaan, secara politik bukan hanya pemimpin negara, tapi dia pemimpin spiritual. Nah, ini yang salah baca menurut saya. Jadi dibaca, saya membacanya begini. Trump ini dari awal ingin perang nggak lama-lama. Karena dia tahu ini dampaknya besar. Jadi dia ingin cepat, karena itu langsung hajar kepalanya. Tek. Harapannya kata Mas Agung tadi, begitu ini dihajar kepalanya rontok, rakyat akan keluar ke jalan, menguasai instansi negara, lalu terjadi yang saya sebut sebagai skenario pergantian rezim. Ternyata tapi tidak dia nggak terjadi. baca bahwa ini punya pengaruh kebudayaan dan spiritual. Akhirnya apa? Baik. Ketika ini dihancurkan, bukan pergantian rezim yang sekarang muncul, tapi justru arah ke pengukuhan revolusi Islam Iran. Baik, Mas Hezbollah. Nanti lebih panjang kita akan membahas lagi. Tapi Mas Sofwan mungkin juga bisa ikut memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump mengenai kesiapannya. Apakah memang tidak hanya lemah dalam strategi perang, tapi juga lemah dalam menyampaikan komunikasinya sehingga mempengaruhi bagaimana hubungan internasional antar negara? Ya, saya kira yang disampaikan Trump dengan nada kepercayaan diri yang berkurang gitu ya, kalau kita rasakan. Karena kalau kita lihat di Amerika Serikat, kemarin juga baru berlangsung kan hearing dengan parlemen ya. Mereka meminta pertanggungjawaban Trump soal kenapa kemudian berperang. Ada hearing tertutup dengan para anggota parlemen, dan setelah keluar orang-orang Demokrat itu kan semuanya cerita, ini tuh kita diajak perang tapi tanpa kejelasan endgame-nya sebenarnya mau apa. Nah, karena endgame ini menentukan. Kalau kita bicara siapa menang siapa kalah, itu kan tergantung endgame-nya. Sebenarnya kita mau menuju ke mana gitu ya. Dan saya kira Amerika masuk ke dalam apa yang disebut sebagai smart bomb trap gitu ya. Jebakan bom canggih, bom pintar. Ini ada paradoksnya. Jadi semakin canggih, semakin akurat persenjataan yang dimiliki, si pemilik senjata itu akan merasa semakin tidak terkalahkan, semakin dikdaya gitu ya, sehingga dia merasa dengan mengandalkan persenjataan itu saja yang jelas misalnya jauh lebih canggih daripada musuhnya, dia pasti akan menang. Padahal power itu selalu kontekstual. Power itu selalu tergantung dia digunakan untuk apa, untuk capaian apa. Nah, saya kira saya mengamini yang disampaikan oleh Mas Agung tadi juga, bahwa kayaknya ada ketidakjelasan sebenarnya yang mau dicapai dengan ukuran yang jelas itu seperti apa. Makanya yang Demokrat kan sudah protes, sudah ramai di Amerika Serikat. Karena memang yang dibayangkan mungkin ini akan tadi, karena smart bomb trap tadi, dia membayangkan dengan kecanggihan teknologinya, dia bom akurat, pimpinannya kemudian dibayangkan habis, kemudian terjadi demonstrasi massa untuk mengambil alih. Tapi dia lupa bahwa Iran itu kan bukan seperti Libya yang dipimpin Gaddafi yang berpusat pada satu orang, atau Saddam Hussein waktu itu yang Irak itu terpusat kekuasaannya di sana. Struktur politiknya kan kalau di wilayah Al-Faqih ini, wilayah Al-Faqihnya Iran ini kan sebenarnya melembaga. Dia hadir sebenarnya sebagai bentuk protes terhadap monarki yang otoritarian. Jadi ini agak unik karakternya gitu. Jadi dia teokratik, kepemimpinan tertinggi ada di Supreme Leader Ayatullah Ali Khamenei. Tapi di dalamnya, di bawah perwalian dari apa yang disebut sebagai tokoh agama, elit agama ini, kemudian ada derajat kompetisi tertentu gitu ya, ada mulai dan seterusnya. Yang karena itu dia secara kelembagaan mungkin lebih lihat, lebih tangguh daripada seperti di Irak di masa Saddam Hussein atau Gaddafi. Makanya ketika kemarin kita lihat kan, ketika jajaran elit Iran itu terbunuh, kan yang terbunuh nggak cuma Ayatollah Ali Khamenei kan, ya elit yang lain juga kena, tetapi pergantiannya cepat karena secara kelembagaan sudah jelas kalau ini hilang, caranya bagaimana? Walaupun ketokohan itu tentu sangat berpengaruh ya, tapi bahwa ada mekanisme kelembagaan untuk mengelola ini
tentu adalah sebuah pertanyaan. Tentu saja kemudian Oke. belum tentu juga, kita masih belum tahu outcome-nya akan seperti Oke, apa. Kalau baik. Amerika Serikat tadi strateginya kelihatan kabur, tapi dia kan memang kekuatan militer terbesar Oke, di dunia baik, gitu kan. baik. Sementara Iran Aha. mungkin tujuannya lebih sederhana, survive, Baik, Mas Sofwan. tetapi ya dia lebih terbatas dan terisolasi. Nah ini tergantung siapa yang bisa bertahan lebih Oke. lama, siapa yang bisa mundur lebih bertahan dulu. lebih lama, siapa yang mundur lebih dulu, karena nampaknya Presiden Trump begitu percaya diri dengan kekuatan militer terkuat di dunia, bahkan tadi Mas Sofwan bilang. Benarkah begitu Pak Agung? Nanti bisa dijelaskan, tapi ditahan dulu ya Pak Agung, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda. Kita kembali membahas apa yang tengah terjadi antara Amerika, Israel, dan juga Iran. Pak Agung, ini mungkin tadi hanya sebagian dampak yang dihasilkan, tapi kembali ketika kita membahas kekuatan militer terkuat di dunia, itu yang diklaim oleh Presiden Donald Trump. Sebetulnya seperti apa kekuatan dari Amerika, Israel, dan Iran? Amerika sudah hampir dari tahun 91 ya, mungkin hampir 30 tahun menjadi single hegemon di dunia. Dia hegemon di atau penguasa di barat ya, Eropa dan di Jazirah Amerika. Namun sekarang kita ketahui bahwa sejak tahun 2017 itu ternyata sudah berubah menjadi multipolar, tripolar tepatnya, yaitu ada pesaingnya yaitu China dan Rusia. Nah, seberapa kuat dia? Nah, Amerika itu banyak sekali memiliki pangkalan-pangkalan militer di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana Amerika memandang dunia itu harus diawasi sebagai polisi dunia. Nah, namun ternyata sekarang dengan adanya konflik di tempat lain, seperti di Ukraina yang menghabiskan banyak biaya dan banyak persenjataan, Amerika otomatis ditambah lagi dengan harus menumpuk senjata kalau terjadi konflik di Laut Cina Selatan terhadap Cina, proxy war-nya terhadap Cina melalui dengan Taiwan, rencananya di Timur Tengah ini akhirnya menjadi tidak terlalu besar kekuatannya. Mengandalkan negara-negara Teluk dengan kekuatan-kekuatan bersenjata. Dibantu negara Teluk memiliki peralatan yang hampir semuanya beli dari Amerika. Termasuk rudal Hanut, rudal pertahanan udara, pesawat tempur, kemudian dengan lain-lain sebagainya. Nah sekarang mereka berhadapan dengan Iran. Iran betul tidak terlalu kuat ya, kekuatan udara dan kekuatan darat kuat lah. Tapi tidak ada yang pernah berperang sama Iran kecuali Irak ya. Tetapi di kekuatan yang dilaksanakan sekarang ada kekuatan bertahan. Jadi counter attack. Iran tidak pernah merencanakan untuk menyerang langsung, tapi dia counter attack. Dan Iran sudah siap sejak 20 tahun yang lalu. Menyiapkan ribuan rudal, selalu mengembangkan teknologinya dan menyiapkan drone. Artinya mereka sekarang punya rudal hipersonik terbaik di dunia, selain Zircon punyanya Rusia dan punya drone kamikaze terbaik di dunia. Itu tidak bisa dipungkiri karena bahkan bahkan Amerika pun meniru drone Shahid-nya punya Iran. Artinya itu sangat efektif, sangat murah dan sangat efektif. Dan sekarang yang dilakukan oleh Iran dengan menghantam seluruh menghantam ke target-target militer di Israel dan di Timur Tengah, itu adalah strategi yang sangat cerdas. Kenapa? Baik di segi kemiliteran membuat Amerika tidak bisa menggunakan pangkalan laut dan udaranya, menyuruh pergi mengungsi seluruh warga negara Amerika dari Timur Tengah. Bayangkan, bila suatu negara menyuruh pergi seluruh warga negara itu artinya apa? Itu kan setengah defeat itu. Defeat itu apa ya? Sudah sangat khawatir kan? Bayangkan negara Amerika yang demikian kuat yang kita lihat nggak terbayangkan dan negara sekuat ini di dunia dalam sejarahnya menyuruh seluruh warga negaranya, saya ulangi, menyuruh seluruh warga negaranya pergi dari Timur Tengah. Ada kekhawatiran? Pergi. Iya, kayaknya apa? Itu masih ada kekhawatiran. Dengan serangan counter attack dari Iran. Bayangkan itu. Sekarang Amerika harus menata ulang, dia tidak mungkin lagi mengisi bahan bakar, menambah senjata, beristirahat krunya, memperbaiki pesawatnya di Timur Tengah. Terdekat lalu di Italia sana, Spanyol dan nolak kan, atau di sepanjang Laut Merah nggak ada yang bisa, atau di India. Karena ternyata di Siprus diserang dan di Ikrilik, bayangkan Ikrilik di Turki, pangkalan Amerika diserang juga. Dan uniknya, Turki tidak mengkomplain sama Iran. Baik. Nah itu, bayangkan. Bahkan juga ada macam-macam serangan terhadap kedutaan Amerika
pemerintah setempat juga tidak terlalu melindungi kelihatannya. Kenapa? Karena oke, mereka baik. sudah kecewa bahwa Amerika menolak untuk menambah suplai rudal atau amunisi hanutnya, dan bahkan mengatakan untuk Israel. Jadi Israel first, bukan Amerika first. Ini akan menimbulkan perubahan struktur daripada pertahanan atau struktur politik di Timur Tengah. Baik, itu gambaran mengenai kekuatan militer masing-masing negara yang saat ini sedang berkonflik. Tapi Mas Hizbullah, kita juga tahu kalau ada serangan yang kemudian terjadi di Lebanon, kelompok Hizbullah. Bagaimana kita melihat mengenai posisi kelompok ini? Ya, ini bagian daripada kompleksitas yang khawatirnya para pihak sekarang mulai bicara membuat perang ini tak lagi bisa dikontrol. Baik dikontrol oleh Amerika, dikontrol oleh Iran, atau dikontrol oleh Israel. Karena masing-masing sudah punya misi. Misalkan soal konflik di Lebanon. Ini betul-betul kompleks karena bisa jadi langsung membawa Lebanon secara umum kepada pertarungan lebih besar lagi. Yang sekarang sudah menjadi pertarungan di internal adalah ketika Hizbullah mulai menyerang, dia berhadapan dengan otoritas Lebanon. Karena Hizbullah posisinya selama ini menjadi negara di dalam negara. Dan melalui perang 2024 kemarin, negara dengan bantuan daripada Israel dan Amerika mencoba untuk merengkuh Hizbullah. Lewat berbagai macam perundingan, termasuk upayanya mengambil senjata yang dimiliki oleh Hizbullah atas nama kedaulatan negara. Kita paham dalam konteks paham mengenai negara. Namanya negara dia harus punya kuasa dan nggak boleh ada yang Lebanon menyaingi meminta negara. Hizbullah untuk menahan diri juga. Iya, tapi lagi-lagi Timur Tengah itu salah satunya adalah terkenal karena keunikannya. Nah ini yang kadang-kadang kita di sini nggak memahami, nggak sampai di situ. Keunikan itu keunikannya di mana yang mengakar, Mas Hizbullah? Hizbullah menjadi negara di dalam negara. Mana ada di Indonesia ada begitu. Hizbullah itu adalah partai, tapi dia punya milisi, dia punya senjata. Dia bisa punya agenda sendiri. Dan tidak mudah untuk kemudian mengatakan seluruh kekuatan di luar negara harus dibuang. Kenapa? Karena fungsi negara juga nggak betul-betul sesuai dengan mandatnya. Apa mandatnya? Memastikan perlindungan kepada rakyat. Hizbullah punya argumen, senjata kami berikan kalau negara berani menjamin keamanan rakyat dari serangan Israel. Siapa yang bisa menjawab itu? Nggak ada. Yang selama ini memproteksi keamanan negara di Timur Tengah adalah justru milisi-milisi yang justru itu didanai, dibesarkan oleh Iran. Nah, inilah kalau dianalisis lebih lanjut, nyampe ke yang disampaikan Mas Agung, saya menyebutnya sebagai dimensi kontradiksi di dalam perang Iran dan Amerika Israel. Ada dua, sama-sama punya bukan kontradiksi, kontraproduktif. Sama-sama dimensi kontraproduktif dari perang ini. Dari sisi Iran, kontraproduktifnya adalah ini Arab Teluk yang sebenarnya potensi jadi mangsa pasar dia ke depan, karena senjata dan lain sebagainya, justru diserang dengan alasan menyerang pangkalan militer. Itu kan membuat yang awalnya mau suka sama Iran, sekarang menjadi kritis sama Iran. Tapi sebenarnya kalau dibaca lebih dalam, justru ini proposal reflektif Iran kepada Teluk. Yang pertama apa tujuannya? Untuk meredefinisi siapa lawan, siapa kawan. Siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Selama ini disebut lawan adalah Iran. Loh kita loh satu budaya. Kok disebut sebagai, kalau tujuanmu berkawan dengan Israel dan Amerika adalah untuk senjata. Lewat serangan ini dia ingin tunjukkan senjata mereka nggak ada apa-apanya. Buktinya pangkalan mereka bisa kita tembus. Malah kedutaannya kita tembus. Bahkan warganya kata Mas Agung sudah diminta untuk keluar. Di mana perlindungannya? Jadi di ujung serangan itu, ada proposal reflektif menurut saya cara bacanya tentang siapa dan lawan dan kawan di kawasan. Apakah Amerika, Israel, atau Iran seperti yang diinginkan oleh mereka. Baik, menarik ini Mas Sofwan mungkin bisa menjelaskan soal ketika kita harus meredefinisi siapa kawan, siapa lawan di balik Iran maupun di balik Amerika Serikat dengan adanya konflik yang terjadi ini. Kita sering bicara kasus ini Iran sama Amerika Serikat, padahal tadi seperti yang disampaikan bahkan oleh cerita Rubio sendiri, itu sebenarnya yang menginginkan perang ini namanya Israel. Nah, jadi kita justru kemudian mungkin harus mengembalikan cerita ini pada karakter ekspansif Israel dan kehendak dia untuk menjadi kekuatan superior di kawasan, karena dia adalah sebuah project settler kolonial yang datang dari luar. Dia kemudian kehadirannya kan memerlukan kekerasan yang dilakukan terus-menerus, mulai dari sebelum Nakbah sampai ketika Nakbah sampai hari ini dia kan melakukan kekerasan permanen. Israel itu nggak punya batas
yang dia akui selesai, fix gitu ya. Dia itu selalu ekspansif, dan salah satu yang kemudian membuatnya bisa terus melakukan ekspansi adalah keberadaan perang yang permanen ini gitu. Makanya ketika rame Iran tadi kan langsung yang dilakukan adalah mengambil wilayah Lebanon kan sebagian dengan preteks bahwa ini untuk menjamin keamanan Israel. Jadi saya kira kita harus ke crux of the matter, ya, ke inti masalahnya adalah keberadaan sebuah entitas kolonial yang ekspansif, yang sekarang dia memanfaatkan kontrolnya atas politik Amerika Serikat yang merupakan negara dengan kapasitas militer terkuat di dunia. Jadi problemnya adalah ada Israel yang sedang melakukan genosida di Gaza dan tepi barat, dan dia terus menghendaki melakukan ekspansi. Satu-satunya ancaman bagi superioritas militer dia hari ini yang paling dekat adalah Iran. Tapi kalau misalnya nanti dia berhasil pun, Iran misalnya berhasil regime change atau kemudian menjadi perang sipil, dia tidak akan berhenti di situ. Kan kemarin Naftali Bennett sudah bicara soal Turki ini kayaknya sudah mulai kayak seperti Iran ini, gitu kan? Jadi ini masalahnya itu sebelum ke Iran, Amerika dan macam, masalah utamanya apa? Ada problem, ada namanya settler colonial entity yang namanya Israel yang selalu menghendaki ekspansi dan untuk mengamankan ekspansi itu terus-menerus dia harus memiliki superioritas militer. Makanya Amerika Serikat kemudian kan bahkan dipaksa punya semacam undang-undang yang mengatur kalau Amerika Serikat itu jual senjata, qualitative military edge, itu tidak boleh senjata, meskipun Arab Saudi itu dekat sama Amerika ya, senjata yang dikasih ke Arab Saudi itu senjata yang nggak boleh bisa menandingi Israel. Jadi emang kelas 2 semua, makanya kelihatan kemarin yang temen beneran sama yang dianggap sebagai yang cuma temen apa ya, ngaku-ngaku teman, ya teman secondary gitu sama Amerika, ya kan kelihatan kalau Israel dikasih semua perlindungan gitu ya, sementara negara-negara Arab ini walaupun mereka mendekat seperti apapun ya cuma dikasih seadanya aja gitu. Bahkan F-15-nya aja, F-15 yang tiba-tiba jatuh sendiri. Karena artinya hal ini juga pasti akan berdampak dong Mas atas hubungan Amerika dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Mungkin ada, tapi kan masalah pasti kompleks ya. Para penguasa negara-negara Teluk kan ancamannya banyak. Kan semua orang pasti, para penguasa itu kan prioritas utama adalah keselamatan rezim gitu, keselamatan kekuasaan dia, dan kalkulasi ini tentu masuk. Makanya kan kemarin sempat keras sekali sama Iran, tapi sempat rapprochement dan seterusnya, itu kan sangat ditentukan oleh perkembangan konstelasi. Ya saya kira kemudian memang beberapa waktu terakhir, makanya Uni Emirat Arab dan Arab Saudi agak pisah ini kan, karena Uni Emirat Arab kemudian align ke Israel, sementara Arab Saudi merasa bahwa ini sudah agak terlalu jauh nih ekspansinya Israel. Tapi serangan Iran, serangan balasan Iran ini juga ini taruhan yang menarik. Tadi bisa jadi tawaran reflektif, atau bisa jadi malah kemudian bobot ancaman Iran dipersepsikan meningkat sehingga ya saya nggak suka Israel tapi lebih bahaya Iran. Jadi tentu saja masih banyak ketidakpastian. Ini masih dinamis gitu ya. Masih banyak ketidakpastian. Kita akan bahas di segmen berikutnya, termasuk bicara soal potensi perang terbuka ini akankah berlangsung lama atau tidak. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Semakin malam semakin menarik untuk membaca apa yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ini seperti tadi yang sudah sempat dijelaskan oleh Pak Agung ya, drone yang hebat dimiliki oleh Iran, tapi mungkin menyambung juga sekaligus Pak Agung. Efeknya akan sampai sejauh mana dan siapa yang menjadi lawan, siapa yang menjadi kawan? Apa yang kita bisa baca Pak untuk beberapa waktu ke depan? Sehebat-hebatnya drone Shahed 136, itu kecepatannya cuma 150 km per jam. Bisa nembus masuk Uni Emirat. Artinya pertahanan udaranya sudah betul-betul kehabisan amunisi, kehabisan personil, kehabisan sudah tidak sanggup menahan drone sederhana. Harganya cuma $20.000, cuma 300 juta rupiah. Sama dengan harga mobil bekas kan. Tapi bisa menembus dan sampai masuk ke konsulat Amerika yang dilindungi. Tapi bukan itu soalnya.
Saya kenapa bilang bahwa tindakan counter attack Iran ini sudah dipersiapkan 20 tahun, kalau sudah betul dikalkulasi bahwa kalau mereka menyerang di pangkalan-pangkalan Amerika dan instansi atau instalasi Amerika seperti konsulat dan sebagainya, itu adalah balasan karena mereka melakukan hal sama di Iran. Sekarang dia berhak di negara lain, dan negara lain karena dia menampung pangkalan militer angkat negara lain dan menggunakan pangkalan militer itu untuk melakukan tindakan-tindakan militer terhadap Iran, maka itu sasaran sah. Tetapi seandainya pemerintah di negara Teluk itu memutuskan untuk mendukung Amerika dan melakukan tindakan militer juga, itu adalah bunuh diri. Kenapa? Bayangkan bangsa Arab, penduduk di Teluk yang sudah beberapa 2 tahun ini melihat pembunuhan, genosida, pembantaian di Gaza, dan mengetahui juga ada pembantaian di tempat lain oleh Israel dengan alasan demi keamanan Israel, dan sekarang pemerintahnya, monarki, mendukung itu, dan dengan bukti juga bahwa Amerika nggak bisa apa-apa, tidak berdaya, berduyun-duyun pergi keluar dari Arab, apa yang dilakukan? Itu akan ada revolusi. Saya percaya bahwa monarki di Arab tidak akan berani mengambil keputusan tidak bijak ini untuk mendukung Amerika atau mendukung Israel. Paling hanya normatif lah, tidak setuju, tapi melakukan tindakan militer itu sama saja dengan membuat sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Oke, baik Pak Agung. Mas Sofwan juga berpendapat yang sama, negara-negara Teluk tidak akan berani sampai juga ikut mendukung Amerika Serikat, atau kemudian pertanyaan terbesar kita malam hari ini, siapa yang akan bertahan, siapa yang akan keluar lebih dulu? Sejauh ini respon dari negara-negara Teluk adalah mengecam Iran dan menyatakan bahwa pihaknya memiliki hak untuk membela diri. Tapi memang kemudian belum ada mobilisasi yang serius gitu ya. Bahkan kemarin kita mendengar gosip bahwa negara-negara Teluk ada yang menghubungi Iran untuk kemudian staging respons saja, bahwa mereka akan menembakkan rudal, Iran pilih yang mau ditembak yang mana gitu, terus dianggap sudah. Tapi saya kira memang ini adalah keseimbangan yang harus dijaga tadi antara politik domestik dan hubungannya dengan Amerika Serikat dan hubungannya dengan Iran tadi. Karena bagaimanapun dengan Iran mereka ditakdirkan bertetangga, salah bertindak sekarang nggak ada yang tahu nanti karena ada ketidakpastian output sekarang kan. Mereka kan nggak bisa bertaruh bahwa udah pasti 100% Amerika Serikat yang menang gitu. Kalau ternyata kalah dan mereka bertaruh di pihak yang salah, akan sangat merugikan gitu kan. Di sisi lain mereka juga nggak tahu apakah Iran bisa bertahan atau tidak. Di sisi lain mereka juga harus mengelola ketidakpuasan dari domestik. Jadi saya kira yang akan dilakukan adalah masih menegaskan kedaulatan, memberikan respon seperlunya, tetapi tidak ingin kemudian terseret ke dalam perang ini. Yang mereka pasti tahu juga perang ini adalah perangnya Israel gitu. Bahkan Amerika Serikat pun mungkin kita tidak yakin kalau nanti kalau ini berjalan sampai 4-5 minggu dan pain tolerance-nya Amerika Serikat itu sudah hilang gitu ya, sudah nggak bisa absorb lagi biaya perang ini. Apalagi kalau kita lihat kan di proses domestik Amerika Serikat sedang dibuat war power bill gitu yang kemudian mencoba membatasi kemampuan Presiden Amerika Serikat untuk mendeklar perang. Jadi akan ada constraint juga domestik. Kalau kita lihat surveinya kan cuma 25% orang Amerika Serikat yang mendukung perang. Jadi kalau Amerika Serikat itu demokrasi, nggak jadi berangkat perang, itu pasti mundur gitu. Jadi saya kira yang kemudian justru harus ditegaskan adalah bagaimana kemudian ya ini didorong untuk segera dihentikan kekerasan dan sebenarnya semuanya malah bisa keluar dengan relatif lebih aman kalau mereka mau berhenti sekarang. Mas Hasibuloh mungkin coba untuk menakar karakteristik dari negara-negara Teluk dengan melihat efek atau dampak yang sudah mulai dirasakan. Saya tutup dengan 3 poin. Ya. Poin pertama, Teluk sekarang posisi pada wait and see. Ya. Terutama untuk membaca mana yang akan lebih dominan di antara skenario pergantian rezim atau pembaharuan revolusi Islam Iran. Kalau yang nanti mengemuka adalah pergantian rezim, saya yakin Teluk akan menyerang Iran. Karena berarti kalau memang rezim akan terganti berarti lemah, Amerika tetap berkuasa dan Amerika akan berfungsi di pengamanan luar dan dalam tadi, dalam untuk kepentingan nasional mereka.
Tapi kalau yang terjadi adalah pengukuhan revolusi Islam Iran, terutama saya hari ini nulis tentang di sosmed, di Facebook, saya bilang apakah sudah ada pengganti Ayatullah Ali Khamenei. Sebenarnya itu salah satu indikator bagi saya. Karena 2 hari yang lalu, Menlu Iran sudah bilang kurang lebih 1-2 hari akan ada pemilihan definitif. Dan sampai sekarang belum terjadi sejauh yang saya ikutin. Nah itu artinya memang masih ada tantangan di dalam. Tapi sekali lagi kalau kaitan dengan Arab Teluk, kalau sekiranya yang kuat adalah pembaharuan revolusi Islam Iran, saya yakin memilih untuk tidak nyerang. Karena bertetangga itu yang utama. Yang kedua, ingin saya sampaikan, secara objektif kita bilang, terutama secara teknologi, Iran tidak mampu menang per sekarang ini. Mampu ngimbangin dia. Dilihat dari banyaknya hancur, serangan segala macam, korban segala macam. Tapi yang refleks kita terakhir yang harus kita ambil adalah Amerika dan Israel menang semata-mata alat dan teknologi. Tapi Iran punya militansi dan patriotisme. Mungkin alat Anda menang, tapi di depan patriotisme dan militansi yang menubuh dalam diri rakyat Iran, saya yakin itu susah untuk dikalahkan. Anda bisa menghabisi alat, Anda tidak akan dikecam oleh dunia sekarang. Tapi Anda menghabisi manusia, Anda akan dikecam oleh era modern ini. Oke, terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya malam hari ini. Tentu kita hanya bisa melihat sejauh ini apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena begitu banyak agenda dan mungkin perubahan yang akan terjadi. Terima kasih Pak Agung, terima kasih Mas Sofwan, dan terima kasih Mas Hasibulan malam ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.